Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini kembali Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita. Sejak 3 bulan yang lalu tentunya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yang senantiasa kita ucapkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah pada tahun ini, tahun 1447 Hijriah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan salah satu doa kita semuanya, yaitu disampaikannya kita kepada bulan Ramadan. Kami mengajak kepada hadirin semuanya, para pemirsa yang budiman, mari kita maksimalkan Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin, dengan ibadah yang terbaik, yang paling baik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Ramadan tahun depan itu pasti akan datang kembali menghampiri muka bumi ini. Tapi yang belum pasti adalah kita yang akan bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu, mari kita maksimalkan ibadah Ramadan di tahun ini dengan semaksimal mungkin. Para pendengar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, berbicara masalah Ramadan tentu tak lepas dari fadilah atau keutamaan atau keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Kalau kita berbicara masalah keberkahan Ramadan, tentu begitu banyak sekali keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Dan satu di antara keberkahan dari bulan Ramadan adalah terdapat pada waktu sahur. Sahur merupakan ibadah sunnah dan yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tafassahur fa innas sahuri barakah. Sahurlah kalian. Sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan di dalamnya. Para pendengar yang berbahagia, berbicara masalah waktu sahur, ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk melakukan pengharapan atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama awal malam, yang kedua pertengahan malam, dan yang ketiga di akhir malam. Di akhir malam inilah waktu yang tepat untuk sahur. Dan sebelum melaksanakan ibadah sahur, alangkah baiknya kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika di waktu sahur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beribu malaikat yang Allah turunkan untuk mengabulkan, untuk menangkap doa-doa yang dipersembahkan umat-umat atau hamba yang terbaik yang Allah miliki di muka bumi. Termasuk kita semuanya yang akan kita amalkan ketika sahur ini. Perumpamannya adalah ketika kita berjalan, misalkan dari Kampung 4 sini sampai dengan di bandara, kita bedakan antara waktu siang hari, jam 2 siang misalkan, dengan waktu malam atau subuh hari, atau waktu sahur, jam 2 subuh.
Kira-kira mana yang lebih cepat sampainya? Jam 2 siang atau jam 2 subuh? Tentu kita bisa menarik benang merah atau memberikan jawaban. Tentu yang lebih cepat sampai adalah waktu sahur atau waktu subuh, jam 2 subuh. Kenapa? Karena yang pertama, tidak ada kendaraan yang melewat atau lampu merahnya mati, ya. Tidak ada kendaraan yang membuat macet dan tidak ada orang yang jalan di subuh hari. Kalau ada pun sedikit saja. Ini mempercepat sampainya kita ke misalkan ke bandara. Yang tadinya kalau siang hari kita membutuhkan waktu 20 sampai 30 menit dari Kampung 4 ke bandara. Tetapi ketika kita jalan di subuh hari jam 2 subuh itu mungkin membutuhkan waktu 10 atau 5 atau 10 menit. Itu karena tidak ada hambatan ketika kita menuju bandara dari Kampung 4 ke bandara. Inilah perumpamaan ketika kita bermunajah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pengharapan, doa, apa yang kita inginkan. Kita minta kepada Allah di waktu-waktu sahur, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengan cepat untuk menangkap doa itu dan Allah Subhanahu wa taala akan insyaallah akan kabulkan. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, terkait sahur juga ada sebuah rahasia di dalam sahur ini yang mungkin banyak orang yang tidak mengetahuinya. Di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait waktu sahur ini. Apa kata Allah? As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Ada amalan-amalan yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba manusia yang beriman kepada Allah, terutama pada bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, as-sabirin. Jadilah orang-orang yang sabar. Sabar ketika dibangunkan sahur. Sabar ketika harus bangun untuk melaksanakan ibadah sahur. Atau memaksimalkan ibadah qiyam pada malam-malam bulan Ramadan. Sebelum melaksanakan ibadah sahur. Sabar. Sabar menegakkan malam-malam sahur. Dan hal ini sangat jarang orang bisa melakukannya. Yang kedua, as-sabirina was-sadiqin. Jadilah orang-orang yang benar. Orang-orang yang betul-betul memaksimalkan ibadah-ibadah malam-malam di bulan Ramadan. Kata baginda Nabi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan atas dasar iman dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jadi wasilah untuk Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dengan jadi orang yang sabar, menjadi orang yang benar, wal qanitin, orang-orang yang taat, ya, memaksimalkan ibadah Ramadan dengan ketaatan, apalagi di waktu sahur. Wal qanitin dan wal munfiqin, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di waktu sahur. Menginfakkan. Dan ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk memaksimalkan ibadah terutama pada waktu-waktu sahur. Agar apa? Agar sahur kita lebih berkah, lebih banyak manfaatnya, lebih banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri. Wal mustaghfirin, dan tentunya orang-orang yang senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sahur kita banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah sebagai wujud muhasabah, introspeksi diri kita. Mohon ampun kita kepada Allah atas kelalaian kita, ketidakmaksimalan kita, ketidak maksimalnya kita ketika berpuasa di bulan Ramadan di siang hari. Tentu kita melakukan sebuah kekurangan-kekurangan atau kesilapan yang tidak kita ketahui. Maka dari itu, wal mustaghfirin, perbanyak istighfar ketika waktu sahur. Inilah beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah sahur. Ingat,
Sahur ini adalah ibadah yang mudah dilakukan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena waktu sahur biasanya orang malas bangun. Waktu sahur orang malas masak. Waktu sahur orang malas melakukan aktivitas. Karena waktu sahur ini adalah waktu-waktu yang enak, waktu-waktu orang yang tidur dengan pulas, sehingga malas untuk bangun. Kata baginda Nabi, tafas sahur, fa inna sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena sahur itu terdapat keberkahan di dalamnya. Meskipun kita sahur hanya seteguk air putih atau 3 biji kurma, mari kita maksimalkan ibadah puasa kita dengan cara memaksimalkan ibadah sahur dengan memperhatikan ibadah-ibadah yang lainnya guna memaksimalkan di waktu-waktu sahur dan waktu yang sangat mustajab untuk memberikan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan terkait sahur yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan manfaat dan penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.